Halo Mas Oza. Halo Mbak Suster baru ya? Iya. Oke, kenalan dulu ke teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Caca. Di sini aku sebagai perawat baru yang akan menemani Mas Oza di klinik pinjol. Halo. Hai. Oke, Caca ya panggilannya ya? Betul. Hari ini ada pasien? Betul Mas. Jadi untuk pasien terakhir kita itu ada yang namanya Mbak Angel. Katanya sih Mas, dia memiliki kasus mendapatkan ancaman dari aplikasi pinjol yang katanya namanya akan dimasukkan ke SLIK OJK. Bahkan lebih daripada itu namanya akan di blacklist Mas. Oke, jadi ada kegalauan mengenai SLIK OJK ya? Betul. Oke Cak, dipanggil aja Cak, biar nanti kita ngobrol lebih lengkap. Jadi buat teman-teman juga biar tahu tentang SLIK OJK. Oke, aku langsung panggil orangnya ya Mas. Oke. Mbak Angel silakan duduk. Mas, Mbak. Halo. Halo. Oh iya. Dengan Osya ya saya. Iya. Mbak Angel. Mbak Angel dari mana? Aku dari Jogja, Jogja yang mana? Gunung Kidul. Wah, jauh ya? Oh iya, jauh Oke. sekali. Jadi, perkenalkan Mbak, nama aku Caca. Di sini aku sebagai suster dan ini Mas Oza selaku owner dari Seger Dewe. Oke, Mbak, kalau dilihat dari data sih ya, di sini Mbak Angel mendapatkan ancaman ya, yang mana namanya akan dimasukkan ke SLIK OJK, bahkan ke blacklist ya Mbak. Oke, jadi nantinya kita akan membantu Mbak Angel untuk menangani permasalahan nanti ya. Jadi nantinya Mas Oza akan memberikan beberapa edukasi untuk menenangkan Mbak Angel. Oke, jadi sebelum kita mulai, Mbak Angel bisa memberikan cerita atau apa aja sih permasalahan yang selama ini Mbak Angel takutin terkait pinjol. Oke, silakan Mbak. Sebelumnya, kenalin nama saya Angel. Saya tahu klinik pinjol ini tuh dari sosial media karena di situ tuh terterang kayak bisa konsultasi tentang pinjol-pinjol gitu. Jadi tuh saya tuh baru pertama kali kayak menggunakan aplikasi pinjol itu, dan terus ada kayak keterlambatan kayak gitu loh Mas. Oke. Dan terus adalah sedikit kayak, nggak sedikit sih, kayak ancaman-ancaman lah, kayak saya terlambat bayar bakalan di daftarin ke SLIK OJK gitu. Terus kayak gimana sih Mas, SLIK OJK itu apa sih maksudnya gitu loh Mas? SLIK OJK ya? Iya, berpengaruh nggak sih? Kalau SLIK OJK itu sebetulnya singkatan ya. SLIK OJK adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi SLIK OJK itu catatan kredibilitas keuangan seorang nasabah gitu. Nah kalau dulu Mbak, mungkin kalau dulu pernah dengar BI Checking. Nah, BI Checking itu sama kayak SLIK OJK. Jadi dulu sektor keuangan di Indonesia itu apapun itu ya, pinjam-meminjam, terus investasi, pegadaian, pokoknya hal-hal yang urusannya dengan keuangan itu dulu diatur BI. Makanya dulu namanya Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu mencatat itu. Nah, sekarang itu kalau nggak salah ya di 2018, pokoknya baru-baru ini itu Indonesia punya yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi segala sektor keuangan dari apapun termasuk pinjaman online itu di bawah naungan OJK. Jadi nantinya OJK ini juga punya daftar atau kredibilitas masyarakat tentang kondisi keuangannya, bukan kondisi sih, tapi catatan keuangannya. Jadi disebutnya SLIK OJK. Nah, kalau misalnya seseorang punya pinjaman, itu nanti akan terdaftar di SLIK OJK gitu. Sebetulnya gitu. Jadi kalau pinjaman online yang Mbak Angel pakai bilang mau melaporkan ke SLIK OJK, ya selama pinjaman online yang Mbak Angel pakai adalah pinjaman online legal, ya mereka memang akan mencantumkan ke SLIK OJK gitu. Nah, yang dipakai legal atau ilegal?
Atau nggak tahu, jangan-jangan. Nggak tahu, Nggak soalnya download sih ya. Asal download ya. Asal download aja. Nanti kita ini, kemarin kan disuruh ngirim daftar aplikasi ke admin ya. Nah, udah saya kirim. udah sesuai ya? Udah Sudah, ya? sudah. Nah, nanti kita akan kasih informasi mana aplikasi yang Slik OJK atau yang resmi yang masuk Slik OJK dan mana yang enggak. Nanti kita kasih informasi. Jadi memang hanya aplikasi yang resmi yang memang benar-benar terdaftar dan berizin OJK yang bisa melaporkan nama kita ke Slik OJK. Kalau yang ilegal atau tidak terdaftar di Slik OJK, mereka ya berarti tidak akan bisa melaporkan kita ke Slik OJK. Ancaman-ancaman aja gitu. Gitu. Itu bakal kemungkinan kalau kita udah kedaftar ke Slik OJK itu DC lapangan itu bakalan ke itu nggak sih Mas? Bakalan nyamperin kita nggak sih? Sebetulnya Tergantung gini. aplikasinya gitu. Tergantung aplikasi. Sebetulnya gini, tidak ada hubungannya antara Slik OJK dengan FC lapangan atau DC lapangan yang Mbak Angel tadi keluhkan. Jadi belum tentu aplikasi yang masuk Slik OJK itu ada FC lapangannya. Gitu. Begitupun aplikasi yang ada FC lapangannya belum tentu masuk Slik OJK. Jadi itu nanti dua hal berbeda. Nanti kalau misalnya berkenan kita catat juga ya, mana yang masuk Slik OJK, mana yang ada kunjungan lapangan gitu. Tapi antara dua hal itu nggak saling ya, jadi nggak yang masuk Slik OJK berarti ada kunjungan lapangan itu nggak. Gitu. Terus gini Mas, kan kebetulan ini saya mau nikah nih Mas. Itu tuh bakalan pengaruh nggak sih sama calon saya gitu loh? Kalau udah nikah ya? Oh, Kalau masih calon nggak Mbak? Tapi kalau udah nikah gini, sebetulnya gini, ketika nanti Slik OJK itu kan jadi acuan ketika misalnya Mbak Angel itu mau melakukan pinjaman ke bank, mau kredit kendaraan atau rumah gitu ya, itu jadi acuan pihak banknya yang misalnya Mbak Angel mau pinjam, pihak banknya itu akan mensurvei beberapa poin, diantaranya adalah Slik OJK. Nanti mereka akan tahu riwayat kredibilitas Mbak Angel seperti apa gitu. Misalnya nanti Mbak Angel ternyata pas cek Slik OJK itu muncul nama Mbak Angel akibat pernah terlambat pembayaran pinjol. Nah, itu di situ akan tertera. Yang dicek itu memang sebetulnya selain Mbak Angel sendiri memang pasangannya. Gitu. Memang pasangannya yang dalam satu kakak itu dicek. Gitu. Biasanya seperti itu ya prosedurnya, idealnya. Tapi belum ya namanya ideal itu belum tentu dilakukan juga, tapi rata-rata seperti itu kalau untuk prosedur. Mbak Angel mau nikah? iya nih. Kira-kira bulan berapa Mbak? Kemungkinan sih November ya. Wah, bentar lagi dong Iya. ya. Untuk persiapan catering udah ada belum? Belum ada nih, lagi nyari-nyari aja sih. Wah, kebetulan banget nih. November tahun depan. Tahun ini dong, berarti bulan depan. Kok udah, maksudnya udah sebulan lagi berarti? Betul. Iya, heeh. sebulan Kebetulan lagi. banget tuh Mbak, di grup kita tuh ada yang berbisnis catering. Namanya Oma Umi Catering. Jadi Mbak kalau mau pesan via online itu ada di nomor 081992453516. Tapi kalau Mbak mau pesan secara langsung bisa ke jalan KM 05 Tejomoyo nomor 4 Sleman, Yogyakarta. Deket loh Mbak dari sini. Kira-kira ada Diskon nggak? diskon nggak sih? Ya. Nah, bisa kontak aja ya ke WhatsApp-nya tadi di Oma Umi Catering itu. Jadi mereka juga melayani pesanan nasi box ataupun prasmanan untuk acara-acara misalnya mau nikahan dan lain sebagainya. Dan rasanya udah terjamin, kita udah Terima kasih menjamin sekali. gitu. Kan Nanti tak mintain diskon ya Mbak ya. boleh. Terus nih Mas, saya mau menanyakan sistem OJK nih Mas. Itu tuh seperti apa sih? Kayak misalkan saya terlambat membayar nih, apakah langsung dimasukkan ke Slik atau gimana ya? Nah. Atau ditunggu berapa bulan dulu? Kalau Mbak Angel pinjam ke pinjaman online yang memang resmi, itu nggak nunggu terlambat. Jadi ketika kita namanya kan Slik OJK, sistem layanan informasi keuangan ya. Jadi artinya ketika melakukan pinjaman pun sudah tercatat.
oleh mereka gitu kan, sudah tercatat. Jadi ada ketentuannya gitu kan. Masuk slik OJK kalau misalnya diancamnya nanti nama kamu akan kita masukkan ke slik OJK atau apa, ya memang sejak pinjam udah masuk, cuman kan ada ketentuannya. Jadi berikut ketentuannya ya, ketentuannya nanti disimak, boleh dicatat, dan juga teman-teman bisa mencatat ketentuan slik OJK dari call 1 sampai call 5. Jadi pertama itu ada call 1, artinya lancar. Ini jika debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu ya. Kemudian ada call 2. Nah, dalam perhatian khusus artinya ini kalau debitur atau nasabah menunggak selama 1 sampai 90 hari. Jadi kalau 1 hari keterlambatan sampai 90 hari itu sudah masuk kategori call 2. Nah, kemudian ada call 3. Itu artinya kurang lancar. Itu kalau ada tunggakan 91 hari sampai 120 hari. Nah, kemudian call 4 itu diragukan, artinya ini kalau keterlambatan antara 121 hari sampai 180 hari. Dan kemudian yang terakhir itu call 5 itu sudah dianggap macet, udah paling mentok. Biasanya yang dianggap blacklist atau apa sebenarnya bukan blacklist kata-kata tepatnya, tapi ya call 1, call 2, call 3, call 5 gitu ya. Call 5 itu artinya macet. Nah, jadi itu sudah menunggak di atas 180 hari. Nah, jadi kan ada tingkatan itu Mbak, call 1 sampai 5. Nah, ini yang tadi aku sampaikan ya. Misalnya ternyata Mbak Angel itu nanti melakukan pinjaman ke bank gitu ya. Nah, mereka akan mempertimbangkan kredibilitas Mbak Angel call berapa misalnya seperti itu. Itu. Jadi bukan blacklist ya katakanlah. Kalau blacklist itu gimana maksudnya? Blacklist dari slik OJK itu aku juga kurang paham ya. Itu cuman bentuk intimidasi DC aja. Kalau kita ngomong blacklist slik OJK, nanti saya blacklist slik OJK itu kan kesannya kayak mengintimidasi gitu. Sebetulnya kayak gitu sistem pencatatannya. Tuh. Nah, terus kan intinya gini sih Mbak Angel ya, dan juga buat teman-teman yang punya pinjaman online, mau itu masuk slik OJK, mau itu enggak, yang jelas jangan sampai, jangan teman-teman itu terintimidasi, tertekan akibat kata-kata dari DC gitu ya. Apapun kata DC, abaikan aja. Karena tugas DC ya memang itu, intimidasi, menakut-nakuti, memang seperti itu. Jadi nggak usah terprovokasi dengan yang disampaikan DC. Kalau ada suatu hal yang misalnya keresahan, mending ke klinik pinjol sedulure dhewe, itu pasti akurat ya. Kalau kita itu menyampaikan informasi dari pengalaman yang jelas, maksudnya aku menerapkan, kita teman-teman semua menerapkan apa yang menerapkan segala sesuatu. Misalnya teman-teman datang ke sini, saran-saran kita itu berdasarkan apa yang aku alami pribadi, karena dulu aku juga terjerat pinjaman online dan juga melihat fakta-fakta di lapangan. Kalau teman-teman yang datang ke sini kan selalu kita dampingi, jadi kita memberikan informasinya itu sesuai benar-benar yang terjadi di lapangan gitu. Jadi nggak usah terprovokasi dengan kalimat DC. Oke, begitu ya Mbak ya. Udah gimana? Udah agak sedikit plong? Apa masih ada pertanyaan? satu lagi deh. Oh ya, boleh. Satu lagi ya Mas. Ya, boleh. Jadi kan saya kan tadi bilang saya mau nikahan bulan depan. Nah itu kan Mas juga bilang kayak ada pengaruh. Enggak dong. Di catering ada dong. Iya. Oke, bukan pengaruh yang itu loh, Mas. Yang rumah pinjaman bank gitu loh. Aku masukin itu terus langsung aku tanya kayak nanti nama saya tuh bakal sampai kapan ya Mas? Saya kan berpengaruh juga, takutnya pas udah nikah mau pinjem bank buat kredit. Jadi gini sih Mbak, kalau di OJK secara resminya itu catatannya itu akan terus ada selama belum ada pembayaran. Nah nanti kalau misalnya Mbak Angel sudah melakukan pembayaran, itu biasanya langsung hilang atau maksimalnya itu 24 bulan. Kalau misalnya belum hilang juga, Mbak Angel bisa minta konfirmasi ke pihak aplikasi terkait, misalnya masih belum hilang gitu. Nah, tapi kalau saran aku gini Mbak Angel, maksudnya sekarang kan namanya korban pinjol itu yang dimakan, dalam artian maksudnya yang mereka dapatkan itu adalah tekanan-tekanan, intimidasi, terus diancam. Kalau misalnya ancaman-ancaman seperti itu kan membuat kita jadi nggak bisa kerja, nggak fokus, nggak nyaman, tertekan, akhirnya nggak produktif, kan gitu. Saranku Mbak Angel jangan terlalu jauh dulu mikirin slik OJK.
mikirin kesehatan mental Mbak Angel dulu, itu. Nata dulu kehidupan kita, gitu ya. Maksudnya kalau selama kita di titik itu, di titik yang diancam-ancam di ini, itu nggak bakalan selesai. Nah, jadi jangan terlalu fokus ke Slick OJK dulu. Yang penting hidup kita tertata dulu. Misalnya Mbak Angel sekarang punya usaha atau bekerja, lebih fokus ke usahanya, itu dulu. Nanti kalau misalnya ada dananya sudah terkumpul cukup, Mbak Angel mau bayar aplikasi ini, ya udah silakan lakukan pembayaran. Tapi sekarang nggak usah pikirannya kemana-mana, nggak usah pikirannya yang Slick OJK sampai berapa bulan lah. Nanti kalau aku Slick OJK-nya buruk, aku jadi nggak bisa pinjam ke bank lah. Jangan dulu berpikir ke situ, tapi berpikir untuk kehidupan kita sendiri dulu. Kalaupun nanti akhirnya ternyata karena pinjol Slick OJK Mbak Angel buruk sampai K5, sampai dikatakan tadi blacklist atau daftar hitam, ya udah gitu loh. Maksudnya aku bilang seperti ini, ya udah, artinya ini adalah mindset hidup baru ya. Misalnya terus toh akhirnya jadi nggak bisa pinjam ke bank, berarti ada hal positif yang Mbak Angel bisa ambil gitu. Jadi nggak bisa hutang, ya kan? Iya, Nggak bisa betul. hutang, nggak pusing dengan cicilan, nggak pusing dengan ya maki-makian DC gitu. Karena kan sekarang Mbak Angel dan teman-teman juga udah ngerasain sendiri gimana sih susahnya punya cicilan, gimana susahnya punya pinjaman online gitu kan. Jadi jangan, untuk saat ini mohon maaf, jangan berpikir dulu nanti kalau saya nggak bisa utang gimana ya. Nah, jangan kayak gitu. Kalau nggak bisa utang ya syukur, kan gitu kan. Nggak bisa utang ya syukurnya ada hal positif yang bisa kita ambil gitu loh. Nah, berarti besok, nextnya ke depan, kalau butuh apa-apa, mau apa-apa, sesuatu apa-apa, berarti harus fokus ngumpulin uang dulu, produktif dulu, uang terkumpul baru beli. Jadi buat teman-teman juga mindsetnya itu harus dirubah, gitu nggak, Cak? Betul Iya. sekali. Jadi mindset kita itu maksudnya kalau dulu mungkin kalau di kampung ya, aku hidup di kampung juga ada orang yang bilang seperti itu. Maksudnya kayak gini. Kalau kamu nggak berani nyicil, ya kamu nggak bakalan punya apa-apa. Nah, rata-rata itu orang seperti itu. Nah, cuman kita tepis, ayo kita tepis teman-teman, karena kita sendiri juga udah bosan lah ya namanya hidup dengan cicilan, mau makan nggak enak, Betul banget. tidur nggak nyenyak, Bakalan kepikiran terus kepikiran ya, Mas, ya? terus, uang gajian cuma mampir gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena cicilan. Ya udah, kita diberikan pelajaran seperti ini, pinjaman online ya. Ini jadi pelajaran berharga buat kita, sehingga kedepannya itu ya wis nggak bisa hutang, disyukuri gitu. Slick OJK jelek, nggak bakalan kita diusir dari Indonesia juga. Slick OJK jelek ya cuman itu aja pengaruhnya. Ketika Slick OJK kita jelek, kita ketika mau melakukan hutang di bank, mau melakukan yang terkait dengan keuangan, itu jadi bahan pertimbangan. Itu aja, nggak ada yang lain ya untuk sementara ini gitu. Terus, nah malah satu lagi kalau aku pernah dengar ya, untuk misalnya kita kredit kendaraan, ya memang secara idealnya akan dicek yang slicknya benar-benar bagus. Tapi di fakta di lapangan terkadang ada juga orang yang slick OJK-nya sudah tertulis macet, itu masih bisa melakukan gitu. Dan tidak semua aplikasi pinjaman online masuk Slick OJK. Buat Mbak Angel dan teman-teman biar lebih paham mana aplikasi yang masuk Slick OJK atau enggak, misalnya ini untuk keperluan apapun ya, silakan bisa daftar atau cek langsung ke kantor OJK. Gitu ya Mbak Angel ya. Ya Mas. Oke Mbak Angel, sebelum kita akhiri sesi konsultasi kita, aku memberikan saran dan kesimpulan dari apa yang udah Mas Oza sampaikan. Harapannya setelah ini Mbak bisa pulang dengan tenang ya Mbak ya, Iya. dan nggak overthinking terkait pinjol. Nah itu yang pertama, Mbak diharapkan untuk tenang saja dan jangan panik. Sebenarnya tuh Mbak, ancaman dari pinjol ini tuh hanya sekedar gertakan aja, tanpa ada dasar hukum yang kuat. Mbak di sini nggak sendirian karena banyak kok orang yang lebih parah daripada kita gitu. Dan yang kedua, jangan sesekali Mbak memberikan informasi yang sifatnya itu privacy gitu, apalagi ke pinjol gitu. Mulailah Mbak sedikit demi sedikit memperbaiki kondisi keuangan. Entah itu dimulai dari memperbaiki atau membuat anggaran, menabung, dan mencari sumber pendapatan tambahan apabila memungkinkan. Dan kemudian yang terakhir, sebisa mungkin Mbak cari dukungan. Dan jangan ragu juga untuk berbicara dengan keluarga, teman, atau pasangan, atau bahkan ke seluruh DW.
Karena kita di sini open house banget ya Mbak ya. Dan ingat situasi Mbak di sini hanya sementara. Jadi dengan langkah-langkah yang tepat tadi yang sudah disebutin tadi, diharapkannya Mbak bisa melewati masa sulit ini dan dapat membangun masa depan keuangan yang lebih baik. Pada intinya jangan sampai rasa kekhawatiran Mbak didominasi. Oke Mbak? Nah, atau kalau misalnya Mbak ada pertanyaan, Mbak tonton aja deh YouTube kita, itu namanya Sedulur DW. Nah, jadi di sana tuh banyak banget kok informasi-informasi terkait pinjol, dan kita juga ada Instagram kalau Mbak belum follow. Di sana tuh ada selalu update informasi terbaru ya Mas ya. Kemudian kalau misalnya kedepannya Mbak memiliki banyak pertanyaan, kita juga menyediakan Zoom. Ada Zoom, kita juga. ada grup WA, nanti juga gabung sama setiap Sabtu kita juga ada pertemuan secara offline. Ketemu langsung begitu Mbak. Jadi ini sudah aku tulis beberapa resepnya Mbak. Sama daftar yang tadi ya, yang ada FC-nya apa aja gitu. Betul. Nih. Harapannya Mbak bisa baca-baca ya, setidaknya dapat mengurangi rasa kekhawatiran Mbak. Ini Mbak. Pokoknya jangan ragu buat konsultasi ya Mbak ya, karena orang pinjol itu biasanya stres itu duduk loh Sa. Nah, orang terkena pinjaman online itu biasanya yang bisa berakibat fatal sampai melakukan hal-hal yang negatif itu karena stres, karena nggak punya teman, nggak punya tempat cerita gitu. Jadi makanya kita itu hadir itu harapan kita itu bisa menjadi tempat cerita seperti itu. Mbak Caca, promosi lagi? Oke. Ikat ya teman. Oke. Mbak, pasti ya Mbak ya, habis dari sini kan lapar gitu. Nanti pulangnya lewat Jakal KM, ini di KM? Di KM 5. KM 5. Ini loh ada tulisannya. KM 5. Oh, iya. Nah, KM Ya, 5 bisa KM 5. mampir ke warung makan Oma Umi. Oma Umi Catering. Di sana ada mie ayam, bakso, dan banyak banget. Mbak pasti suka kan? Suka banget. Biar nggak stres nanti mampir ke sini Mbak. Ada yummy pandalnya juga, katanya enak banget di sana. Parkirannya juga luas, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau catering bisa, nasi box bisa, mau makan di tempat parkirannya juga luas, jadi bisa membawa keluarga semuanya ke Oma Umi Catering. Okay. Terima kasih ya. Aku akuin terima kasih. Udah, ada lagi nggak? Terima kasih Mas, Ya, Mbak. udah nih berarti ya? Iya, udah cukup, udah sedikit lega, walaupun sedikit tapi ya udah lega. Ya, besok tetap ada pendampingan nanti Iya. sama kita. Terus juga udah sangat membantu dari pertanyaan-pertanyaan saya yang tadi. Terus juga udah promosiin catering juga, terima kasih. Besok pesan ke sini ya. Iya, Mas. Kok kayak tertekan? Enggak, saya nggak tertekan kok. Karena Diskon. Iya. Terus juga, dan saya akan lebih terbuka juga sama keluarga dan pasti semuanya. harus. Udah jelas. Ya. Monggo silakan. Hati-hati ya Mbak ya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih.